Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tips tutorial seputar Autodesk Inventor, yaitu cara penggunaan tool constraint pada pembuatan sketsa 2 dimensi. Oke, di sini kita lihat constraint sendiri memiliki banyak ya. Nah, di sini dari yang pertama, dari sini ya. Oke, dari sini ada auto dimensi ya. Auto dimensi itu fungsinya memberikan dimensi pada objek yang belum terdefinisi. Langsung selanjutnya di sini ada coincident. Untuk coincident sendiri nanti dia akan memindahkan. Di sini ada collinear constraint, di sini ada concentric. Nah, di sini ada pengunci atau fix. Nah, di parallel constraint, perpendicular constraint, horizontal constraint, vertical constraint, tangent, lalu smooth, symmetric, dan equal. Mungkin di sini yang sering dipakai atau mungkin ya yang saya pakai ya, yang sering saya pakai itu ada coincident, lalu ada concentric. Ini jarang dipakai tapi mungkin ya berguna. Sepertinya perpendicular ini jarang. Nah, ini horizontal constraint dan vertikal ini sangat sering dipakai, dan tangent ini sering dipakai. Dan ini jarang. Nah, ini juga jarang tapi berguna. Jadi mungkin yang berguna itu ada ini ini jarang digunakan ya. Ini jarang digunakan, dan ini juga jarang. Langsung saja mungkin saya beri contohnya. Misal di sini ada persegi, lalu ada lingkaran, nah di sini kita menggunakan auto dimensi ya. Kita klik lalu apply, dan nah jadi untuk objek atau sketsa yang telah terconstraint dan terkunci itu akan berubah garisnya, berubah warna. Jadi sebisa mungkin kalau sedang membuat sketsa itu telah terconstraint semua, supaya ya udah ngefix aja gitu, udah terkunci, dan mungkin kalau diubah pun cuma tinggal diklik aja gitu ukurannya. Nah, selanjutnya ada coincident. Untuk coincident sendiri itu cara penggunaannya, misal ada garis lurus, nah dia ingin disatukan ke sini, nah itu menggunakan coincident. Pilih poinnya, pindah ke sini, nah itu juga bisa. Atau ada lingkaran, kita coincident, titiknya pindah ke sini, nah itu juga bisa. Mungkin ya coincident ya gitu aja, jadi dia akan dari titik tengah. Misal ada lagi nih line, nah dia mau dipindah nih tapi dari titik tengah, nah itu bisa dari sini ke sini misal, nah dia akan di tengah. Selanjutnya ada ini jarang dipakai ya, nah ini concentric constraint. Dari gambarnya udah kelihatan ya. Jadi fungsinya tuh misal ada lingkaran besar, ada lingkaran lagi yang berbeda center gitu, nah dia pakai ini bisa jadi satu center, nah gitu juga bisa. Atau kalau misal radius atau apa gitu, itu juga bisa ya. Jadi nggak harus lingkaran. Lalu di sini ada parallel constraint ya. Dia tuh fungsinya mensejajarkan line yang berbeda. Terus ada perpendicular constraint, ini jarang dipakai. Lalu ada horizontal constraint, nah ini sering dipakai ya. Nah, kita pindah aja. Horizontal constraint sendiri itu gini ya, misalnya ada lingkaran, lalu
kita horizontal. Nah, dia kan ada garis sejajar ya. Nah, dia akan sejajar sama yang ini. Nah, dia akan sejajar. Nah, ini garis sejajarnya tuh ada titik-titiknya. Lalu kalau yang vertikal, nah dia sejajarnya vertikal. Nah, misal gini. Kita pilih poinnya. Nah, dia akan sejajar. Nah, mungkin ada lagi pakai horizontal ke sini, pindah ke sini, terus ininya kita satuin ke sini. Nah, dia akan menyatu ke titik yang kita pilih. Lalu ada tangen. Nah, ini sering dipakai nih. Untuk penggunaan tangen sendiri itu bisa seperti ini ya. Misal ada nih kayak gini. Lalu ada lingkaran lagi di bawahnya lebih kecil. Nah, lalu ada juga lingkaran di sini. Nah, gini. Nah, lalu di sini ada RC nih. RC-nya yang ini. Pilih bebas dulu. Nah, ini radiusnya misal 70. Nah, di sini ada lagi nih. Bebas, pilih bebas dulu. Ini juga ada lagi line. Nah, tank sendiri fungsinya begini. Kan ini kan belum satu jalan ya. Satu kesatuan gitu. Nah, kita pilih line-nya. Nah, dia akan menyatu. Ini juga ke sini. Nah, jadi dia akan ada logonya, logo tangen. Ini juga sama, ini ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, ini juga belum nih. Jadi kita pilih. Nah, dia akan jadi satu kesatuan ya. Nah, kita trim aja. Kita trim. Nah, jadi dia akan seperti ini ya penggunaan tangen. Nah, untuk penggunaan ini tuh jarang, ini juga jarang, simetrik. Nah, equal tuh hanya menyamakan ya. Misal ada garis nih ukurannya 100 gitu. Lalu ada nih garis beda yang belum ada ukurannya. Nah, kita pakai ini. Dia ukurannya akan sama 100. Jadi kayak copy paste lah ini tuh. Kalau menyamakan. Nah, jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian ya untuk tutorial dari saya. Penggunaan constraint hanya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.